Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di sini Skantias dengan NIM 2251506711141. Tadi pendidikan teknologi informasi kelas C. Di sini di part 3 saya akan membahas mengenai distribusi, frekuensi, dan ukuran pemusatan. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas? Pada video kali ini. Yang pertama ada pemusatan data, yang kedua ada pembagian data, yang ketiga ada min, yang keempat ada median, yang kelima ada modus, yang keenam ada kuartil, dan yang ketujuh ada desit. Nah, pemusatan data. Apa sih pemusatan data? Pemusatan data adalah nilai yang digunakan untuk menggambarkan sekumpulan data dengan mengidentifikasi pusat dari kumpulan data tersebut. Nah, di sini ada pembagian data. Yang pertama itu ada data tunggal. Apa sih data tunggal? Data tunggal adalah data yang berisikan angka-angka asli sesuai dengan perolehan data dari lapangan yang masih belum sederhana dan masih belum dikelompokkan dalam kelas interval. Seperti ini. Datanya itu masih belum spesifik gitu. Nah, yang kemudian ada pembagian data berkelompok. Data berkelompok adalah data yang tersusun dalam bentuk kelas interval yang mana biasanya disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, seperti ini. Data berkelompok kan sudah dikelompokkan atau sudah lebih spesifik lagi dari frekuensinya. Ini. Kemudian mean. Apa sih mean? Mean adalah nilai rata-rata yang didapatkan dari hasil pembagian semua jumlah data terhadap banyaknya data. Nah, di sini ada rumus mean tunggal. Mean atau rata-rata dinyatakan dengan simbol X bar untuk mendapatkan nilai rata-rata pada data tunggal. Caranya yaitu menjumlahkan semua dantum untuk membaginya sesuai banyaknya dantum. Nah, ini untuk rumus mean data tunggal, yaitu X bar sama dengan X banyaknya X data dibagi banyaknya data, atau ini disebut dantum. Nah, untuk contoh soalnya di sini saya memiliki nilai matematika yang diperoleh siswa kelas 12C saat SMP Bumi Pertiwi disajikan dalam tabel berikut 8, 7, sampai berikut. Nah, tentukan nilai meannya. Nah, jawab. Cara menentukan meannya yaitu kita jumlahkan semuanya, yaitu 8, 7, 8, 9, 9, 8, 7, 6 sampai seterusnya. Ini kita jumlahkan dibagi dengan banyaknya data. Ini jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya, yaitu ada 20. Jadi ini dijumlah dibagi 20 hasilnya 7,65. Kemudian ada mean data berkelompok. Ini adalah rumusnya. X bar sama dengan sigma FI kali FI per sigma F kali FI. Nah, contoh soalnya di sini yaitu guru mendata tinggi badan siswa kelas 5 SD Negeri Makmur. Hasil yang didapat termuat dalam tabel di bawah ini dan tentukan nilai meannya. Seperti ini. Ini sama saja ya, XI atau XN-nya itu sama saja. Ini bisa juga dengan SI. Rumusnya tadi kan XI, ini juga bisa diganti dengan XI juga. Tergantung apa yang di dalam soal. Nah, sudah. Kemudian jawab dengan X sigma Fn kali Xn bagi sigma Fn. Sigma Fn kali Xn per sigma Fn. Nah, langkah pertama yaitu cari dulu berapa jumlah data N atau sigma Fn-nya dengan cara menambahkan semua nilai frekuensi Fn yang ada pada tabel. Nah, ini kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan hasilnya sudah ketemu yaitu 28. Nah, selanjutnya menghitung nilai sigma Fn kali Xn dengan cara menambahkan semua data dalam kolom Xn Fn yang termuat dalam tabel. Nah, kemudian kita menjumlahkan Fn kali Xn. Ini Fn kali Xn. 6 kali 158 hasilnya 948. 10 kali 163 hasilnya 1630. 8 kali 168 hasilnya 1344 dan seterusnya. Nah, jika sudah, ini ditambah hasilnya ini. Dan langkah terakhir yaitu masukkan angka tersebut ke dalam rumus. Rumusnya tadi kan ini. Jadi tinggal dimasukkan saja. 4614 ini dibagi dengan 28 hasilnya 164,78. Oke, selanjutnya
median. Apa sih median? Median adalah nilai tengah dari kumpulan sebuah data setelah data tersebut diurutkan berdasarkan prinsip ukuran pemusatan data, yaitu dari data terkecil menuju data terbesar dan sebaliknya. Nilai median juga bergantung pada apakah data tersebut itu ganjil atau genap. Nah, ini yang dimaksud ini bergantung terhadap apakah data tersebut ganjil atau genap itu. Jika median data, ini contoh rumus median data tunggal. Jika banyak data itu ganjil, maka Mi sama dengan XN. Ini langsung diambil tengahnya saja. Nah, jika banyak data tunggal itu genap, maka harus ditambahkan, yaitu XN tambah XN plus 1 dibagi 2 dengan syarat N adalah bilangan bulat. Langsung ke contoh soal saja. Nah, ini adalah contoh soal dari ini, data ganjil. Median dari 3765 4332 adalah jawab. Ini kan sudah sudah ganjil ya. Jadi sudah pasti diketahui itu nilai tengahnya itu sudah pasti. Jadi nilai tengahnya dari soal di sini adalah 4. Tidak perlu menghitung tidak perlu menambah dalam baginya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada contoh soal itu data genap. Nah, median dari 2373442 adalah, nah di sini tuh kita cari aja nilai tengahnya dari data ini tuh berapa. Nah, ini kan sudah dikelompokkan 33 ya, dan ini nilai tengahnya itu terdeteksi ada 2. Maka caranya yaitu menambahkan 3 plus 4 ini lalu dibagi dengan 2 akan menemukan hasil yaitu sebesar 3,5. Seperti itu. Kemudian median dari data per kelompok dengan rumus MD sama dengan TB ditambah dalam kurung setengah N dikurangi FKK min per FI tutup kurung L. Nah, MD di sini adalah median dengan TB batas bawah kelas mediannya, N itu banyaknya data, FKK itu frekuensi kumulatif kurang dari kelas median, dan FI itu frekuensi kelas mediannya, dan L itu panjang kelas mediannya. Langsung saja. Contoh soal median dari data kelompok pada tabel di bawah ini adalah, nah jawab. Dari data kelompok di atas itu didapat bahwa N sama dengan 100. Kalau bisa N sama dengan 100, yaitu ini tuh dijumlah semuanya kan akan menghasilkan N-nya itu 100. Kemudian kelas median sama dengan setengah N sama dengan setengah kali 100. N-nya kan tadi 100, nah masukkan saja lagi setengah kali 100 sama dengan 50. Sehingga kelas mediannya terletak pada interval 65 sampai 69 di sini. Soalnya kan tadi pembagiannya kan hasilnya 50. Nah, 50 itu masuk ke dalam sini. Nah, ini kelas mediannya. Nah, panjang kelas I sama dengan 5. Kok bisa 5? Karena 80 sampai 84 itu berjarak panjangnya itu 5. Nah, untuk di bawah kelas mediannya ini 65 kurangi 0,5. 0,5 ini sudah ketetapan ya. Jadi 65 ini kurangi 0,5 hasilnya 64,5. Nah, kemudian ada jumlah frekuensi sebelum kelas median. Nah, sebelum kelas median tadi kan ini 26 ini. Ini tuh 12 ini asalnya itu dari 8 tambah 4 kan 12. Kemudian 26 ini asalnya 14 tambah 8 tambah 4. Kemudian yang 61 ini asalnya dari 35 tambah 14 tambah 8 tambah 4 dan seterusnya. Kemudian frekuensi kelas median ada 35. Ini frekuensi kelas mediannya akan ada di 35. Kemudian masukkan dalam rumus median sama dengan TB setengah N min FKK dibagi FK tutup kurung kali F dengan median sama dengan 64 kali 5 tambah buka kurung setengah kali 100 tadi jumlahnya banyaknya data tersebut, kemudian dikurangi 26 ini dibagi dengan 35. Ini frekuensi kelas mediannya, kemudian dikali dengan tutup kurung dikali dengan 5 yaitu panjang kelasnya. Langsung median sama dengan 64,5 ditambah hasilnya ini adalah 50 kurangi 26 dibagi dengan 7
median sama dengan 64,5 ditambah 24/7, median sama dengan 64,5 tambah 3,43, dan hasilnya adalah median sama dengan 67,93. Kemudian ada modus. Modus adalah sekumpulan data yang paling sering muncul atau mempunyai frekuensi tertinggi. Nah, modus data tunggal adalah jenis data yang hanya terdiri dari satu kolom atau satu variabel. Contoh soal, data hasil pengukuran tinggi badan siswa kelas 6 sebagai berikut: 125, 130, 135, sampai seterusnya, dan tentukan modusnya. Jawab. Nah, untuk memudahkan kita untuk menemukan modus dari data di atas adalah dengan membuatnya daftar semua ukuran diperoleh sebagai berikut. Contohnya nih, 125 muncul 3 kali. Ini kan 125 muncul 3 kali. Itu 23. Jadi enaknya itu dibuat apa ya? Bukan tabel, kayak perinciannya gitu. Nah, kemudian 128 muncul 2 kali. Kita cek. 128 2 kali. Dan seterusnya sampai habis. Jadi modus dari dapat diperoleh, jadi modus dari data hasil pengukuran tersebut adalah 125 yang muncul 3 kali, 130 yang muncul 3 kali, dan 132 yang muncul 3 kali. Gitu. Kemudian untuk modus data per kelompok, yaitu jenis data yang terdiri dari beberapa kolom atau variabel. Ini adalah rumus untuk modus data per kelompok. MO sama dengan TB plus buka kurung D1 per D1 plus D2 kali P. Nah, contoh soalnya di sini, modus dari data pada tabel tersebut adalah, jawab. Berdasarkan keterangan yang diberikan pada soal tersebut, diperoleh informasi bahwa kelas modus berada di pada kelas 61 dan 61 sampai 70. Kenapa? Soalnya di sini kan modusnya kan paling banyak ya, 15. Jadi ini adalah peluang yang paling banyak untuk muncul itu di bagian 61 sampai 70. Nah, frekuensi kelas modus F1 tadi kan 15 ya, ini 15. Nah, kemudian batas bawah kelas modus TB sama dengan 61 dikurangi 0,5, kan tadi kan 61 ini kan ya, 61 sampai 70. Nah, ini batas bawahnya dikurangi dengan 0,5 adalah sebuah ketetapan, sama dengan 60,5. Kemudian ada selisih frekuensi kelas modus dengan sebelum kelas modus, yaitu D1 sama dengan 15 dikurangi 8. Ini kelas sebelumnya kan 8 ya, jadi 15 dikurangi 8, hasilnya adalah 7. Kemudian selisih frekuensi kelas modus dengan setelah kelas modus. Nah, 15 tadi kan 15 ya, ini 15 dikurangi dengan 12 ini setelahnya, jadi dikurangi dengan sebelum dan dikurangi dengan setelahnya. Jika tadi sebelumnya itu mendapatkan hasil 7, kalau setelah kelas itu mendapatkan hasilnya 3. Nah, kemudian panjang kelas itu 5, panjang kelasnya itu 91 ini kurang sampai 100 kan ada selisihnya kan 5 kan ya, jadi panjang kelasnya itu 5. Kemudian kita masukkan, yaitu modus sama dengan TB tambah dalam kurung D1 per D1 plus D2 tutup kurung kali L. Nah, TB-nya itu 60,5 ini tadi atas bawah kelas modus, ditambah 7 D1 nya tadi kan 7 ini per 7 D1 ditambah D2 kan tadi hasilnya 3 dikali 10 yaitu panjang kelas, sama dengan 60,5 kali 70 per 10 sama dengan 67,5 kg. Nah, ini adalah contoh modus data berkelompok. Kemudian ada kuartil. Kuartil adalah sekumpulan data dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak. Sesudah disusun menurut urutan nilainya, maka bilangan bagian disebut kuartil. Ada 3 buah kuartil, yaitu kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Masing-masing disimbolkan hasilnya ini Q1, Q2, dan Q3. Nah, contoh soalnya, kuartil bawah dan kuartil atas dari data tunggal. Ini adalah contoh data tunggal ya.
kuartil atas dari data tunggal 10, 8, 6, 5, 3, 2, 1 adalah. Nah, jawab. Urutkan data dari kecil ke besar. Nah, pertama-tama itu kita harus mengurutkan dulu nih data dari terkecil hingga ke terbesar. Nah, jika digambarkan itu sebagai berikut. Ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10. Nah, kuartil 1 itu yang ini. Kuartil 2 itu yang ini, yang tengah. Dan kuartil 3 itu yang ini. Nah, berdasarkan gambar di atas itu dapat diperoleh kan kuartil bawahnya itu Q1-nya itu adalah 2. Dan kuartil atasnya Q3 itu adalah 8 ini. Dan kuartil 2 nya itu ini 5. Q2 nya adalah 5. Nah, ini adalah rumus kuartil data berkelompok. Oke, ini kalau Q1 itu menggunakan 1/4n. Q2 itu menggunakan 1/2n. Sedangkan Q3 menggunakan 3/4n. Oke, contoh soal. Tentukan nilai kuartil bawah dari tabel berikut. Ini nilai 4, 5, 6, 7, 8, 9 dengan frekuensi ini. Nah, jawab. Nah, jumlah frekuensi soal di atas adalah N sama dengan 2, 6, 7, 10, 5, 4, 2. Ini diambil dari sini. Ini ditambah semua kan, yang frekuensinya ini. Yang menghasilkan hasil 36, itu berkat genap. Selanjutnya, hitung N/2. N ini tadi kan 36, dibagi dengan 2, hasilnya 18, itu genap. Kemudian, kuartil bawah dihitung dengan cara di bawah ini. Nah, kuartil bawah itu kan tadi kan kalau kuartil bawah kan Q3 kan N/4 ya. Jadi X sama N/4 ditambah X setelahnya, kemudian dibagi dengan 2. X 36 bagi 4 ditambah X setelahnya dibagi 2. Dengan 36 bagi 4 kan 9. X 9 dengan X setelahnya itu kan berarti kan X 10. Berarti X9 dengan X setelahnya kan berarti kan X10. Maka dibagi dengan 2 sama dengan 6 ditambah 6 per 2 sama dengan 6. Desil. Kemudian kita lanjutkan ke desil. Desil adalah suatu istilah yang menunjukkan pembagian data menjadi 10 bagian sama besar. Nah, ini untuk rumus desil data tunggal, yaitu desil ke I, kemudian I itu 1/3 sampai 9 sampai yaitu, kemudian N itu banyaknya data. Nah, ini adalah contoh soalnya. Terdapat sejumlah data pengujian yang terdiri dari 24, 32, 27, 32 sampai seterusnya. Cari letak dan nilai D5 atau desil dari 5. Nah, ini yang pertama-tama itu urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil hingga terbesar. Ini kita urutkan kan 23, 24, 27. Nah, kemudian jumlah datanya ini ada 23. Nah, kita akan mencari desil D5, yaitu D5 sama dengan 5 D5 dikali 23 jumlahnya data ditambah 1, ini sudah ketetapan, dibagi dengan 10, ini sudah ketetapan sebenarnya tadi. Menghasilkan D5 sama dengan 5 kali 24 per 10. D5 sama dengan 12. Jadi artinya D5 berada di posisi 12 yang nilainya adalah 45. Jadi nilai desil 5 atau D5 adalah 45 ini. Jika kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini 12 kan ada 45. Ini nilai 45. Seperti itu. Kemudian ada desil data kelompok atau kelompok. Ini adalah rumusnya, hitung dengan rumus L itu batas bawah kelas tempat desil jatuh, dengan D itu desil kali N itu jumlah banyak data per 10 dikurangi dengan frekuensi kumulatif kelas sebelumnya dikali dengan panjang interval kelas per frekuensi kelas tempat desil jatuh.
Nah, contoh soal di sini terdapat tabel frekuensi pemilihan jumlah kendaraan yang melintas pada sebuah jalan tol selama 1 jam pada hari Senin. Nah, jawab. Di sini N seperti biasa 20 tambah 35 tambah 60 70 ditambahkan semua menghasilkan 240. Dengan kita kan tadi mau mencari desil ya, ini anggap saja kita mau mencari D3 dengan rumus 30 ditambah dengan 3 kali 240 per 10 dikurangi dengan 35. Ini frekuensinya 35 kan tadi apa ya, ini kelas sebelumnya ya. Nah, sedangkan kelas sebelumnya di sini tuh adalah 35. Nah, kemudian dikalikan dengan 10 per 25. Nah, 30 ditambah dengan 75 dikurangi dengan 35 dikali dengan 0,4 sama dengan 30. Kemudian ditambah dengan 14,8 sama dengan 44,8. Jadi D3 pada data ini adalah 44,8 kendaraan. Seperti itu. Nah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Semoga teman-teman paham dengan apa penjelasan yang telah saya sampaikan tadi. Dan apabila kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika ada kesalahan kata saya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.